saya alami seluruh peristiwa di bawah begitu. Kita tahu tadi refleksinya adalah bahwa rakyat hari ini begitu jauh dengan calonnya, dengan siapa yang akan menjadi calegnya. 10 kursi DPR dikejar oleh 18 partai politik, ada 180 orang yang bertarung. Rakyat tidak punya ruang untuk membaca profil masing-masing caleg, sehingga siapapun yang datang membawa uang itu yang akan dipilih. 20 tahun refleksi kita menyelenggarakan direct election, Bang. Rakyat semakin terorganize secara rapi untuk menukar suaranya dengan uang, itu real. Tapi apa yang saya temukan di lapangan itu kan tugas Bawaslu seharusnya, dan kita sudah atur itu di dalam undang-undang tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bawaslu, Bang, yang sibuk dilakukan Bawaslu di bawah, dia tuh ngitung ini kampanye saya ini ada SCTP-nya apa enggak gitu. Selesai jam berapa, ada ASN enggak, dan lain-lain. Sementara 3 hari terakhir, 5 hari terakhir, ugal-ugalan itu caleg-caleg itu bertarung, bawa uang, bawa bantuan dan lain-lain. Nggak ada Bawaslu. Seharusnya disitulah peran Bawaslu sebagai tanggung jawab institusionalnya, menjaga dan mengawal demokrasi agar tidak terlalu liberal. Meskipun by sistem kita semua bertanggung jawab, kita ciptakan sistem yang liberal seperti ini. Justru di ujung ngapain ngatur hal-hal yang teknis, cuma STTP-nya, izinnya ada apa enggak, bagaimana model pemilunya, melibatkan siapa, ada kendaraan dinas apa enggak. Sementara di ujung orang jor-joran, sampai ngalamin tuh, Bang, bagaimana orang jor-joran itu nggak ada. Kita lihat Bawaslu-nya seketat ketika kita kampanye, nyatet gitu, dikawal. Itu satu catatan saya buat Bawaslu. Oke, Mas, total di respon, Mas. Atau ada beberapa data sampean temuan pelanggaran yang berbasis pada money politik sampai hari ini? Terima kasih ya, ini memang kritik bersama kita, dan kami Bawaslu menerima itu, menerima dengan lapang dada dan terenyuh dada. Karena kami kalau sudah menerima ini jadi nggak menarik nanti. Jadi terenyuh dada juga itu, karena ini menjadi concern bersama. Kita ini ada data kami per 22 Februari itu ada 1.100 pelanggaran. 1.100 pelanggaran. 1.100 pelanggaran. Terdiri dari berbagai pelanggaran, termasuk juga politik uang, termasuk penyebaran sembako dan sebagainya, termasuk pelanggaran administratif. Semuanya kita berupaya semaksimal mungkin menangani itu. Tentu kami tidak menolak bahwa mata kami terbatas, tangan kami iya, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun pada titik akhirnya itu juga banyak yang lepas karena apa? Ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya. Misalkan tidak ada gambarnya, yang memberi tidak ada. Jadi ternyata begitu diterima itu mereka juga tidak mau siapa yang memberi itu loh. Apakah ini masuk kategori ya, unsur-unsur inilah yang juga membatasi kita, lalu ini kita limpahkan. Kita tidak saling menyalahkan ya dalam, cuman ada Gakumdu itu kan juga dari proses kehati-hatian. Saya berpikiran positif. Gakumdu itu ada unsur penyidik Pak Polisi, ada unsur Pak Penuntut, Pak Jaksa. Itu bagian dari kehati-hatian, lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu pikiran positif. Upaya-upaya ke sana sudah dilakukan. Bahwa masih bocor kanan dan kiri, ya ayo kita tambal bareng-bareng, kita support bareng-bareng gitu. Bahwa kami tidak menafikan hal itu gitu. Karena apa, keinginan kita ini ya pemilu yang jujur dan adil, tanpa politik uang, tanpa menggunakan embel-embel yang lainnya. Orang memilih karena program visi misi, itu konteks ideal, dan kami berusaha itu. Bahwa kami akhirnya terjebak pada hal yang mungkin dianggap aksesoris. SPPT-nya ada enggak? Berapa jam? Mungkin iya. Tapi itu bagian dari hal yang memang harus kami lakukan. Selain meninggalkan hal yang titik krusial yang tadi itu. Sekali lagi, ini masih menjadi keinginan, harapan Bawaslu. Maka kami juga, itu tadi saya katakan sejak awal, kami tidak menolak. Kami juga terenyuh dada. Kami berteriak-teriak juga ke aparat kami. Tangan kami itu mungkin dari Pak Arief ini, guru saya saat di Bawaslu Provinsi juga, tentu
berteriak-teriaknya juga sama-sama. Gitu. Tapi itu tadi sekali lagi, ayo, nggak mungkin Bawaslu sendiri, nggak mungkin, pasti tidak. Ayo bersama-sama, calegnya juga sama itu loh. Karena calegnya juga unsurnya itu juga penting itu loh. Tidak menutup kemungkinan, jangan karena punya uang lalu seenaknya. Wong Bawaslunya sendiri, Panwas di tingkat desa, di tingkat kadang-kadang digertak kerja cuma 6 bulan aja macam-macam. Ngeper ya. Itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi itu loh. Begitu ini kenceng nih, berani dia, tapi digetak gitu aja ada kerjanya. Pengawas TPS itu hanya 23 hari plus 7 hari. Kerja nggak ada sebulan aja, ya namanya mental orang. Apakah Bawaslu salah menciptakan? Ya mungkin kita berusaha mencari orang sebaik-baiknya, tapi juga ketemunya yang sementara ini yang seperti ini. Dengan kapasitas gaji yang segitu-gitu juga. Jadi kami ya dengan segala keterbatasan, ayo bareng-bareng kita bikin Bawaslu yang milik kita bersama ya. Kalau salah ya ayo dikritisi, dikritisi itu loh. Karena memang Bawaslu diambil dari duit rakyat juga itu loh. Dari mas-mas caleg juga itu, saya pikir itu.